Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Senin 27 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, 4 unit rumah dan 2 ruangan kelas madrasah di Kecamatan Huta Bargot, Mandailing, Natal terbakar. 1 orang dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Petugas kebakaran yang dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah tetangganya. Kebakaran yang terjadi tengah malam sekitar pukul 2 dini hari tadi menghanguskan 4 rumah permanen dan semi permanen serta 2 ruangan kelas madrasah. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar dari salah satu rumah korban. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah tidak dapat menyelamatkan harta benda serta barang-barang berharga lainnya. Kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun salah satu korban dilarikan ke rumah sakit umum Penyambungan karena mengalami luka bakar. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 3 pagi dengan bantuan 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Mandailing, Natal. Sudah tengah 2 lah bang. Tengah 2 bang ya. Ini berapa unit rumah bang yang kebakaran ini bang? Kalau yang jelasnya 2 bang, tapi ada madrasah 1 yang kena juga tuh bang. Iya bang ya, jadi 3 unit rumah ya bang ya. Iya bang. Untuk kerugian sendiri bang, berapa yang ditaksir bang? Capai ratusan juta lah bang. Ratusan juta bang ya. Iya, bang. Ini penyebab api ini datangnya dari mana bang? Dari rumah sebelah bang itu. Dari rumah sebelah. Ya. Itu dari apa bang? Koslet apa? Mungkin entah colokan atau obat nyamuk ya lagi. Nggak tahu lah bang yang jelasnya. Pokoknya kayak gitu lah bang kan. Oh ya, untuk korban jiwa sendiri ada bang? Kalau korban sih nggak ada bang, cuman kayaknya opung gitu. Ada kena dikit. Oh. Kini untuk mengetahui penyebab musibah kebakaran, Polres Mandailing, Natal masih melakukan penyelidikan sementara kerugian para korban ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pemirsa, ratusan warga desa Selitur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat kemarin siang bersih tegang dan adu mulut dengan perkebunan PTPN 2. Warga berusaha menghalangi pemasangan patok yang dilakukan oleh PTPN 2 Kecamatan Sawit Seberang. Ratusan warga ini menghalangi pemasangan patok dengan cara memblokir jalan dan membawa spanduk yang bertuliskan meminta keadilan pada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya warga desa sudah tinggal dan mendirikan rumah di atas lahan seluas 203 hektar ini sejak tahun 1953 dan surat pelepasan dari Gubernur Sumatera Utara serta Badan Pertanahan pada tahun 1979 sudah diterima masing-masing warga. Warga menilai ada permainan yang dilakukan pihak direksi perkebunan PTPN 2 karena setiap pergantian pimpinan direksi, pihak perkebunan selalu mengusik lahan yang selama ini sudah ditempati warga selama puluhan tahun. Untuk melaksanakan pemasangan patok ini, pihak PTPN 2 membawa ratusan personil kepolisian dari Polres Langkat dan perwakilan Badan Pertahanan serta Koramil setempat. Aksi menghadangi pemasangan patok ini sempat digagalkan kuasa hukum masyarakat karena tindakan yang dilakukan perusahaan perkebunan tersebut cacat hukum dan masih dalam pengawasan kasus pengadilan Kabupaten Langkat. Saat diminta surat tugas oleh kuasa hukum, pihak perkebunan PTPN 2 juga tidak bisa menunjukkan surat tersebut dan langsung lemah karena hanya sekedar permainan belaka. Kuasa hukum warga desa Selitur meminta kepada PTPN 2 jika ingin melakukan pengukuran dan pemasangan patok silakan mengambil titik koordinat dari lahan perkebunan, bukan dari lahan warga yang sudah memiliki surat yang sah dari Badan Pertanahan Nasional yang pada saat itu masih berlokasi di Kota Binjai. Menurut kuasa hukum Masud, tindakan yang telah dilakukan pihak PTPN 2 adalah cacat hukum dan tidak mengindahkan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena pemasangan lahan milik warga seluas 203 hektar ini setiap tahun selalu muncul dan saat ini kasusnya masih ditangani Pengadilan Kabupaten Langkat sehingga pihak perkebunan tidak bisa semena-mena untuk melakukan pemasangan patok. Pak, kami panggil BPN juga yang udah membuat surat kami. Iya Pak, kami panggil. Negara saya Iya, selamatkan. iya. Ini negara ini Pak, masyarakat Iya, ini negara. sama, makanya kita ini panggil negara-negara, kita semua hari ini Iya. memiliki tugas Iya. bagaimana menyelamatkan negara. Iya. Tapi tidak di sini. Yang mau saya tanyakan dari mana itu HGU? Pun itu udah ditanam.
bukan masalah penanaman, itu kan udah dibikin pagar, udah dibikin beku, digali semua seakan-akan itu batas kan. Buat cerita yang lain lah Pak, kita hanya Iya. Jadi saya mohon kepada warga juga. Pemirsa, anggota TNI dari Kodim 0208 Asahan bersama petugas kereta api Kisaran berhasil menangkap truk berisikan 50 batang rel kereta api yang dicuri di perlintasan Sentang Kabupaten Asahan. 2 orang diamankan dan kerugian mencapai 400 juta rupiah. 1 unit truk pembawa rel kereta api milik PT KAI ditangkap petugas kereta api dan TNI dari Kodim 0208 Asahan di Jalan Lintas Sumatera Kisaran, Kabupaten Asahan. Truk ditangkap karena membawa potongan rel kereta api yang dicuri komplotan spesialis rel kereta api. 2 orang pelaku berhasil diamankan petugas, yakni sopir dan rekannya. Pelaku pencurian Suprianto mengaku sudah 3 kali membawa rel kereta curian yang akan diantar ke kota Pematang Siantar dan mendapat upah Rp1.200.000 dalam setiap pengantaran. Pak, udah berapa kali bawa besi curian ini rel kereta api? 3 kali. 3 kali. Berapa sih Pak upahnya Pak? 1.200.000. Sekali pengantaran? Ya. Kemana diantar Pak? Diantar kemana? Di Siantar. Siantar antar ya Pak? Iya. Itu tempat yang sama Bapak Tempat pernah yang buang sama. dulu? Iya. Berapa per kilonya Pak? Nggak tahu. Cuma nganter aja. Antar aja. Pengantaran. Dandim 0208 Asahan Letkol Infantri Franky Susanto mengatakan ada 50 batang rel kereta atau seberat 7 ton yang diamankan dengan nilai 400 juta rupiah. Malam kita atas kerjasama dari Babin Polsuska Kodim 0208 Asahan bersama PT KAI berhasil mengamankan aset 50 batang rel kereta api atau sekitar 8 ton. Itu senilai kurang lebih 400 jutaan. Ada pencurian yang berhasil kita amankan di daerah Sentang TKP-nya. Tersangkanya ada 2 orang, berhasil kita amankan hasil kerjasama kita. Bagaimana kita saling berkolaborasi untuk mengamankan daerah kita dari pencurian-pencurian hal semacam ini. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti curian dibawa ke Mapolres Asahan. Kasus pencurian rel kereta api ini kerap terjadi di Kabupaten Asahan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, balap perahu super cepat F1 Powerboat Lake Toba di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Kota Balige membawa berkah dan berdampak pada peningkatan perekonomian bagi warga setempat. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan ekonomi tersebut, berikut kita telah terhubung dengan reporter TVRI Ahmad Rafiq di Balige. Halo, selamat siang Rafiq. Ya, selamat siang Budi dan juga pemirsa. Diketahui bahwa F1 Powerboat Lake Toba telah berlangsung selama 3 hari dan memiliki efek ganda seperti pertumbuhan pendapatan daerah dan juga hunian masyarakat serta bisnis di masyarakat lokal. Pada kejuaraan dunia ini mampu mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan seperti halnya kerajinan tangan melalui UMKM. Selain itu, peningkatan wisatawan membuat bisnis sewa kendaraan dan juga penginapan hunian meningkat drastis di tengah-tengah masyarakat lokal. Salah seorang warga pemilik warung makan, Ade Rizky Hutagaul, mengatakan bahwa perhelatan F1 Powerboat Lake Toba menjadi dampak positif bagi dirinya dan juga masyarakat di sekitar. Untuk pendapatan sendiri dibandingkan dengan hari-hari lainnya, dengan hari perhelatan F1 Powerboat Lake Toba bisa mencapai 200% lebih. Berikut keterangan bisnis makanan di Kota Balige. Ya, baik. Terima kasih Rafiq atas laporannya. Ini sangat berdampak secara positif, baik secara sosialnya dan juga finansialnya.
khusus saya sebagai pengusaha rumah makan dan beberapa homestay, kita dampaknya bisa sampai 250-300% dari pemasaran setiap harinya. Untuk lingkungan sosialnya sih kita jadi banyak tahu ya, banyak warga asing yang datang dan warga peserta itu cukup ramah juga gitu. Kayaknya sangat nyaman dan berlalu lalang seperti biasa aja gitu. Dan sejauh pandangan kita ke depannya berharap event-event besar seperti ini bisa berkesinambungan dan warga Toba sangat siap menyambut untuk acara besar seperti ini ke depannya. Ya pemirsa, multiplier efek peningkatan ekonomi dari kejuaraan F1 Powerboat Lake Toba membawa dampak positif bagi kawasan destinasi pariwisata super prioritas dan bagi masyarakat sejahtera Sumatera Utara bermartabat. Selain itu juga pemirsa kami sampaikan bahwa pada pertandingan 3 hari ini F1 Powerboat Lake Toba dapat diraih kejuaraan pertama yaitu oleh Bartek Mazalek dari tim Stromer Racing dari negara Polandia dan meraih poin 20. Berikut demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa dan juga Budi di studio. Ya, baik, terima kasih Rafiq atas laporannya dan selamat kembali bertugas, sukses di tugasnya. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Event F1 Powerboat sudah berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. Perhelatan ini cukup menarik perhatian jutaan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Lantas, bagaimana dampak kesuksesan ini terhadap perekonomian dan kepariwisataan di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba? Saat ini melalui Zoom sudah hadir bersama dengan kita pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Aryo Pratomo. Ya, halo, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Pak Wahyu, event F1 Powerboat H2O telah berlangsung di Danau Toba. Tentunya kita melihat bahwasannya para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara juga hadir turut di sana. Nah, dari perhelatan tersebut, bagaimana dampak dari perhelatan F1 Powerboat H2O terhadap perekonomian di kawasan Danau Toba, Pak Wahyu? Ya, memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, mulai dari kualifikasi sampai ke event ya kemarin ya hari Minggu. Nah, kita lihat kunjungan daripada penonton yang menyaksikan F1 H2O ini cukup luas ya, cukup banyak ya. Jadi antusiasnya tinggi sekali. Dan ini tentunya berdampak bagi pariwisata di kawasan Danau Toba, khususnya di seputar Balige ya. Jadi kalau kita lihat memang event-event ini tentunya sangat dibutuhkan untuk mengenalkan Danau Toba ya. Kalau kita lihat respon daripada pembalap, mereka mengatakan banyak yang mungkin awalnya tidak tahu secara persis ya Danau Toba itu, dan ketika mereka berada di sana mereka sangat antusias, dan tentunya event balap F1 H2O kemarin itu sangat sukses, dan ini tentunya disaksikan oleh ratusan juta penonton di dunia. Dan tentunya kita berharap dari event ini bisa memancing wisatawan, khususnya wisatawan asing, untuk datang kembali ke Sumatera Utara, khususnya ke Danau Toba. Karena memang kalau kita lihat setelah pandemi itu memang sudah mulai banyak ya wisatawan asing yang masuk ke Sumatera Utara, tetapi masih belum sama seperti saat pandemi, sebelum pandemi kemarin tahun 2020. Nah, tentunya dengan adanya event ini akan memancing wisatawan asing lainnya datang ke Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, dan juga ke wisatawan Nusantara. Ya, jadi kita berharap kalau nanti wisatawan semakin banyak datang ke Danau Toba, ini tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, ya. Terutama kalau kita lihat ini dari aspek atau dari sisi akomodasi, makan dan minum, dan transportasi, karena inilah yang jelas berkaitan langsung dengan pariwisata.
Di samping itu juga kalau kita lihat ini dari sisi UMKM-nya juga ya. Jadi UMKM di sana akan bisa tumbuh lebih besar lagi karena selama ini mungkin wisatawan yang datang di Danau Toba apalagi di kawasan Balige misalkan itu masih terbatas ya. Biasanya kalaupun datang itu wisatawan pada waktu weekend ya atau mungkin pada saat musim liburan. Jadi kalau tidak weekend atau musim liburan, maka daerah wisata di kawasan Danau Toba itu relatif tidak begitu banyak wisatawan yang ada di sana. Nah, kita berharap bahwa harusnya Danau Toba ini karena memiliki potensi luar biasa, ini udah bisa mengimbangi Bali, yang mengimbangi Lombok, sehingga makin banyak orang datang dan tentunya kita berharap perlu ada peningkatan lagi kesadaran dan juga kualitas layanan yang diberikan oleh pelaku-pelaku usaha yang berada di kawasan Danau Toba. Ya baik Pak Wahyu. Nah kalau kita berbicara tentang perekonomian begitu ya Pak Wahyu ya. Nah tentu yang menjadi tonggak utama adalah para pelaku UMKM. Nah seberapa besar pengaruh dan bangkitnya para UMKM yang berada di venue F1 H2O di sana Pak? Iya, pada waktu event kemarin pasti ada lonjakan luar biasa ya. Pasti peningkatan dari penjualan mereka itu bisa beratus-ratus kali, berapa ratus persen gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak berharap hanya pada waktu event dilaksanakan. Nah, tentunya UMKM yang ada di sana itu ini bisa berkembang terus secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya tergantung pada saat event ya. Jadi kalau eventnya siap lalu tidak ada lagi orang yang membeli barang yang dihasilkan oleh UMKM, tentunya kan ini tidak kita harapkan seperti itu. Tetapi kemarin itu kayak pemicu lah, kita anggap itu menjadi pemicu untuk wisatawan yang kebetulan datang dan kemudian menyaksikan ya, baik langsung maupun melalui media televisi dan media lainnya. Nah ini untuk datang ke Danau Toba lagi, ke kawasan Balige misalkan. Nah, jadi dengan demikian, kalau jumlah wisatawannya bisa berkembang terus, ini kan berarti permintaan akan barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM sekitar itu bisa terus bertambah. Nah, inilah yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ya, dan peningkatan skala usaha. Ya, kita berharap UMKM di sana nanti bisa berkembang lebih luas atau bahkan mungkin mengekspor ya. Karena ada potensi kan, misalkan di sana ada handicraft yang bagus, yang diminati oleh wisatawan asing, ini bisa terjadi komunikasi bisnis. Dan kemudian berlanjut kepada pengiriman atau ekspor barang ke negara-negara tujuan. Dan ini tentunya bisa memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di kawasan Danau Toba. Oke, baik Pak Wahyu. Pak Wahyu, nah bagaimana pelaku pariwisata memaknai perhelatan ini agar kondisi baik ini akan tetap berlanjut begitu Pak? Iya, jadi event yang kemarin itu kan tadi saya katakan sebagai pemicu dan ini menjadi pembelajaran juga ya. Kita berharap bahwa UMKM yang ada di kawasan Danau Toba ini bisa mengembangkan usahanya dengan melakukan standarisasi ya, pelayanan yang baik ya. Misalkan untuk homestay saja ya, saya yakin kemarin juga homestay itu pasti banyak yang pengunjungnya atau yang menginap di sana. Maka komunikasi atau layanan-layanan yang bisa dilakukan kemarin itu semakin baik lagi ya. Kemudian ini kan menjadi event promosi juga ya. Jadi kalau mereka kemarin memberikan layanan yang bagus, ini kan tentunya menjadi salah satu berita yang baik juga untuk dikomunikasikan kepada masyarakat di luar ya. Sehingga mereka nanti kalau mau berkunjung ke Indonesia teringat Danau Toba. Selain alamnya indah, orangnya ramah, pelayanannya prima. Nah, ini yang tentunya kita harapkan terus ditingkatkan. Kalau sudah baik ya dipertahankan dan terus ditingkatkan lah. Ya karena memang kalau tidak ada pelayanan yang baik, maka ini bisa menjadi bencana juga ya. Artinya orang kecewa sehingga kemudian orang nggak mau datang lagi. Nah ini tentunya kemarin itu menjadi uji coba ini.
Jadi kalau para wisatawan yang datang itu puas ya dengan pelayanan yang baik, maka tentunya mereka akan datang atau mempromosikan ya. Karena terus terang potensi alam Danau Toba itu luar biasa ya. Tinggal kemudian bagaimana pelaku-pelaku pariwisata di sana ini bisa memanfaatkan potensi ini untuk bisa meningkatkan lagi kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Iya, baik Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu nih kalau kita berbicara terkait dengan produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM, nah apakah produk-produk dari UMKM ini harus diupdate kembali Pak dari segi inovasi agar lebih bisa berkembang kembali? Ya, betul. Jadi memang kalau kita ingin tetap bertahan ya di satu pasar tuh, maka produk yang kita hasilkan itu tentunya harus berkualitas dan juga bervariasi ya. Karena memang inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha ini akan memberikan keinginan atau permintaan dari barang yang dihasilkan itu berkelanjutan. Jadi kalau misalkan kemarin hanya menghasilkan satu shawl atau topi gitu dengan corak tertentu, nah ini ada modifikasi, apalagi ciri etnis, apalagi sekarang ada isu manfaatkan barang-barang daur ulang ya, karena memang terutama pasar luar negeri itu dengan barang-barang yang berbahan baku bahan dari daur ulang ya, ini sangat sensitif ya, sangat baik ya. Artinya tentunya permintaan akan barang yang dihasilkan UMKM di sana ini bisa terus meningkat ya. Jadi memang mempertahankan kualitas atau lebih meningkatkan lagi kualitasnya disertai dengan inovasi-inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan, ini pasti akan berdampak baik bagi pengembangan usaha UMKM di sana. Iya, baik Pak Wahyu. Pak Wahyu, dinyatakan bahwasannya peredaran uang yang berada di sana sekitar 300 miliar Pak Wahyu. Nah kira-kira dari 300 miliar tersebut berapa peluang yang bisa didapatkan para pelaku UMKM? Ya, jadi kalau secara gamblangnya saja lah, kalau misalkan dari 300 miliar itu kan pasti ada kontribusi macam-macam. Berapa persen sih pengeluaran orang yang datang ke sana ya wisatawan tuh ya, paling yang terbesar tuh kayak penginapan, kemudian makanan ya, transportasi. Nah, bagian-bagian yang paling banyak dikeluarkan di sana seperti penginapan, makanan. Nah, tentunya mungkin sekitar 40 atau 50% itu kan tinggal di daerah ya, tinggal di sana. Nah, inilah yang tentunya kalau tadi 300 miliar ya mungkin separuhnya lebih kurang 150 miliar itu harusnya itu tertinggal di sana ya. Dan kita berharap ini memang tidak dibawa keluar lagi, karena gini, ada pelaku usaha di sana yang bukan masyarakat setempat atau mungkin katakanlah dia bisnis yang skalanya itu ada nasional, itu buat hotel di sana, tapi kemudian mungkin perputaran uangnya tidak dibuang di daerah setempat. Nah, ini tentunya pasti ada kan. Tapi kalau yang tadi masuk misalkan ke homestay atau mungkin ke hotel-hotel bintang 3 yang dimiliki oleh masyarakat setempat, kemudian ada UMKM makanan di sana, transportasi lokal, misalkan penyewaan alat transportasi lokal. Nah, ini kan tinggal di sana ya. Artinya ini jelas memberikan dampak yang besar bagi pendapatan masyarakat sekitar ya yang ada di kawasan Balige. Ya, baik Pak Wahyu. Pak Wahyu, bagaimana yang kita harapkan dengan adanya perhelatan F1 Powerboat H2O ini tentunya akan semakin memancing para wisatawan untuk kembali lagi hadir ke Danau Toba, begitu ya kan Pak? Dan juga tadi Bapak sampaikan bahwasanya perlu adanya update dari berbagai produk UMKM. Nah, kemudian tentu di sini diharapkan adanya akses permodalan bagi para UMKM untuk bisa mengupdate produknya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, memang salah satu kendala yang dihadapkan oleh UMKM itu kan ketika dia mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan. Ya. Tapi permodalan sendiri sebenarnya itu akan sangat tergantung dari pemasarannya, kemampuan UMKM dalam memasarkan produknya. Ya, jadi
kita berharap sebenarnya permodalan itu bukan di awal tetapi mungkin itu menjadi pelengkap ya. Jadi kalau UMKM ini sudah jelas pasarnya ya karena mereka tadi misalkan punya barang yang baik, kemudian ada pembelian barang yang berkelanjutan, dan kemudian ini memerlukan modal untuk bisa memproduksi barang lebih banyak lagi. Nah, saya rasa itu memang ya perlu didukung ya. Jadi memang pemerintah dalam hal ini bisa melakukan fasilitasi ya. Jadi memberikan pendampingan atau mungkin juga bisa memberikan men-channeling ya, mengantarkan pelaku-pelaku UMKM yang potensial ini kepada perbankan, sehingga kemudian perbankan ini memiliki keyakinan ya atau semacam ada jaminan dari pemerintah juga bahwa UMKM ini layak untuk diberikan pinjaman ya, karena memang secara aturannya juga perbankan punya rules atau aturan yang sangat sangat strict ya di dalam pemberian pinjaman. Maka kemudian penjaminan yang bisa diberikan sebagai bentuk pemenuhan aturan ya dalam perbankan itu. Nah, ini tentunya sangat baik ya, agar kemudian UMKM yang ada di wilayah kawasan Danau Toba ini bisa semakin berkembang ya. Tapi tentunya tadi permodalan ini bukan merupakan satu-satunya ya permodalan yang diharapkan dari perbankan menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan usaha, karena sekarang juga dari sisi permodalan ini bisa diambil langkah-langkah seperti kerjasama ya. Iya, baik Pak. Kayak ada venture gitu supaya mereka dengan pemodal itu bisa bersama-sama mengembangkan usaha itu. Ya, baik Pak Wahyu. Nah, terakhir Pak, sebagai penutup, pesan dari Bapak untuk para pelaku UMKM di sana agar terus berkembang. Ya, jadi UMKM di sana kita berharap bahwa dapat melaksanakan bisnisnya dengan baik ya, sesuai dengan standar. Jadi misalkan kalau dia punya homestay, nah berikanlah pelayanan yang baik dan yang sesuai dengan standar. Kemudian dari sisi pengembangan usahanya juga ini membuat jaringan-jaringan ya, karena UMKM ini tidak bisa bergerak sendiri, jadi kemitraan itu sangat penting juga. Oleh karena itu ini juga kita harapkan dapat fasilitasi dari pemerintah agar kemudian terbentuk kemitraan yang kuat antar UMKM dengan usaha-usaha lainnya, khususnya usaha menengah dan usaha besar, sehingga ini bisa mendongkrak pertumbuhan UMKM di sana. Baik, terima kasih Pak Wahyu Aryo Pratomo sudah bergabung bersama dengan kita dan sharing tentunya terkait dengan hadirnya F1 H2O di Danau Toba. Dan baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, tidak bisa nonton langsung perlombaan F1 H2O Powerboat di Bali G. Warga Medan antusias gelar nonton bareng lewat televisi. Antusias gelaran event internasional F1 H2O Powerboat tidak hanya terasa di kawasan Bali G, Kabupaten Toba. Di Medan, warga menggelar nonton bareng race pertama dan kedua yang disiarkan langsung TVRI, bertempat di salah satu kafe di Kota Medan. Terlihat warga Kota Medan sangat antusias dalam melihat balapan air tersebut sehingga turut dapat merasakan keseruan olahraga air ini. Salah seorang warga Medan yang ikut nonton bareng F1 H2O, Verina, mengaku sering dan senang dan bangga Indonesia bisa menjadi lokasi penyelenggaraan event bertaraf internasional ini. Hal ini juga dinilai masyarakat sebagai cara pemerintah untuk memperkenalkan Danau Toba kepada dunia untuk mendongkrak wisatawan yang datang berkunjung ke Danau Toba. Dirinya pun berharap ke depan ada racer asal Indonesia yang bisa ikut serta dalam kejuaraan balap air ini. Baru pertama kali lihat race di atas air. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan Danau Toba ya, karena Danau Toba kan sebagai salah satu destinasi prioritas yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI. Jadi bagus sih. Dari hasil race pertama, pebalap asal Polandia finish terdepan dan meraih 20 poin. Sementara pada race kedua yang sudah berjalan 4
terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk. Berdasarkan data BMKG pada race kedua, kecepatan angin berada di angka 7,8 kN/OT, sedangkan batas aman sesuai standar F1 H2 di angka 5 kN/OT. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi Eser beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.